qabiltu. Yang saya ceritakan kemarin bahwa saya ke seorang ulama istimewa dapat amalan awet muda. Ustadz Misbah mungkin bisa mencoba. Siapa tahu Ustadz Misbah nanti sampai umur 60 tahun wajahnya masih imut-imut. Ya. Dapat amalan dari namanya, kalau alumni Lirboyo yang agak awal tahu namanya Mbah Juri. Mbah Juri. Mbah Juri ini mondok di Lirboyo sampai umur 50 tahun dan nikahnya juga umur 50 tahun karena pengen itibak, karena pengen ikut kepada pondok pendiri pondok pesantren Lirboyo yang menikah umur 50 tahun. Cuman bedanya kalau Mbah Yai Abdul Karim itu istrinya kalau nggak salah apa umur 17 apa 18 gini. Jadi suaminya umur 50, istrinya umur 18. Kalau Mbah Juri enggak, Mbah Juri istri Mbah Juri ini umurnya sampai 50 tahun. Saya mondok di Lirboyo itu masih kecil, kecil. Mbah Jurinya sudah sepuh. Saya hanya nututi 1 tahun 2 tahun. Lah kemarin saya ke sana melewati Sungai Brantas. Jadi harus melewati sungai, sak mobil-mobilnya naik ke sungai. Naik getek, naik perahu. Nah itu, terus Mbah Juri ini cerita sama saya, kalau pengen badannya sehat dan awet muda, maka suruh mandi di atas jam 12 sebelum subuh. Jam 1 boleh, jam 2 boleh, jam 3 boleh. Terus saya tanya, Mbah, ini dari siapa Mbah? Ini dari Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo. Jadi Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo itu umurnya sepuh. Ternyata muridnya Kiai Khalil Bangkalan itu rata-rata sepuh-sepuh. Ayo coba kamu cek, mana muridnya Mbah Yai Khalil Bangkalan yang umurnya tidak panjang. Panjang semua. Di situ Bondo ada Kiai As'ad, panjang umurnya. Di Probolinggo ada Kiai Hasan Genggong, panjang umurnya. Di Jombang ada Kiai Hasim Asy'ari, panjang umurnya. Di Kediri ada Mbah Yai Abdul Karim, panjang semua umurnya. Lah tips panjang umur ini katanya Mbah Juri itu suruh mandi jam 1 atau jam 2. Tapi yo beratnya Masya Allah ya. Suruh mandi jam segitu, enak-enaknya tidur, enak-enaknya pakai selimut, suruh mandi. Coba mandi, sekali-kali aja dipraktekkan, yang penting ngambil sanad. Alhamdulillah saya sudah praktek, walaupun 1 kali. Tapi suruh beliau suruh setiap hari. Saya pernah ngomong sama beliaunya, Kiai boleh nggak Kiai di korting 1 minggu sekali? Ketawa beliau. Amalan kok di korting ini gimana? Nggak bisa. Setiap hari ada. Ini kesalahan saya tanya. Andai kan saya nggak tanya kan, saya 1 kali kan sudah cukup. Kesalahan. Makanya jangan banyak tanya. Santri itu jangan banyak tanya kalau dikasih amalan. Kecuali ngaji. Kalau ngaji nggak paham tanya. Tapi kalau amalan jangan banyak tanya. Kalau dari almarhum Abah Kiai Barongan, ditambahi baca ayat waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala ta'qilun. Ada seorang kan, Abah ini kan sampean tahu, Abah ini kan seorang kiai plus tabib. Jadi kalau dulu Abah ini tamunya jam segini sudah puluhan, agak siang sedikit sudah antri. Ini almarhum. Ini Abah ini. Nah, Abah ini suatu hari saya dikasih tahu, Bah, kalau ada orang yang sakit-sakitan terus, Bah, nggak sembuh-sembuh, Bah, gimana caranya, Bah? Suruh mandi, Nak. Kalau bisa jam 2, pokoknya sebelum subuh. Kalau nggak bisa lagi setelah subuh, masuk di air sambil membaca
waja'alna, suruh gerak-gerakkan badannya. Suruh baca ayat waja'alna, gimana Mbak? Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala taqilu. Nah itu apalno. Penting iki. Kemarin ada orang sakit kesini, lama katanya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Saya kasih tahu, mandi Pak sebelum subuh. Kalau nggak bisa setelah subuh, yang penting belum keluar matahari. Jam segini kan belum keluar matahari nih. Suruh mandi di sungai sambil membaca waja'alna. Kalau pengen wajahnya lebih terak, lebih bersinar, ini juga amalannya guru kita. Jam 1 malam gak usah baca apa-apa, suruh mandi, kemudian dia suruh keluar rumah, wajahnya ditafaulankan pada saat ayyamul bid. Ayyamul bid itu apa? Hari-hari di mana yang namanya rembulan itu bersinar dengan terangnya. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, namanya ayyamil bid. Ono ai ulama-ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu kalau kan kamu coba gini, ini yang ini. Kamu kan pernah lihat ya, ada orang wajahnya biasa-biasa. Yo gak patek ganteng biasa, tapi dilihat enak. Sering ketemu kita. Ada orang wajahnya biasa, dikatakan putih ya enggak putih, dikatakan hitam ya enggak hitam, dikatakan mancung ya enggak, tapi dilihat menyenangkan, seneng. Biasanya dia punya istimewa. Apa istimewanya? Kata guru saya, untuk mendapatkan haibah itu suruh mandi di tanggal 13, 14, 15, malam mandinya. Namanya ayyamil bid ya, ayyamil bid, malam-malam putih. Artinya putih itu pada saat apa? Rembulan bersinar dengan terang. Kemudian salah satu yang dapat mencerahkan muka, nggak usah pakai MS Glow, endok, ya dilatih saiki. Santri putri itu ojo sering gampang-gampang gawe pemutih wajah, ya. Kadang santri putri kok pakai pemutih wajah, keluar dari pondok putri jadi celeng boleh Mas. Ojo. Kalau tipsnya para ulama salah satunya kan banyak itu ya, mandi ini salah satunya kalau nggak bisa lagi istiqomahkan pakai siwak. Kalau dalam kitab I'anah, kitab siwak siwak itu kan macam apa? Anunya banyak ya. Istimewanya banyak, lebih dari 70 keistimewaannya. Salah satunya orang yang sering pakai siwak maka wajahnya akan semakin cerah. Iya, pakai siwak. Makanya Kanjeng Nabi itu istiqomah pakai siwak. Kamu lihat orang zaman dulu dan orang-orang yang betul-betul memperhatikan sunnah itu dia bawa siwak taruh di saknya. Kalau sekarang enggak, rokok. Siwaknya rokok. Makanya jarene ulama zaman dulu, orang zaman dulu itu yang dipegang tangan kanan tasbih, tangan kiri kitab. Kalau orang sekarang yang dipegang tangan kanan HP, tangan kiri proposal. Ajar iki. Sindiran maut iki ya. Hah? Bahkan kamu kalau punya adik nggak bisa bilang R, atau kamu punya teman kalau diajak ngomong nggak lancar, kan ada ya. Kalau orang kalau suruh ceramah dia nggak lancar, ada. Kalau ngomong gini nggak jelas. Siapa? Aduh. Kalau kamu seperti itu langsung ngambil kayu gosok siwak. Disiwaki. Siwak itu yang baik pakai kayu arok. Pakai kayu arok itu apa ya? Itu loh kayu yang dari Mekah. Kalau nggak nemu pokoknya yang penting kasar. Kayu pring ta.
Atau kalau siwak kan boleh nggak pakai kayu tapi pakai baju. Bahkan kalau dalam kitab Al-Mahali Syarhul Qulyubi itu bagaimana kalau pakai tangan yang kasar. Kalau pakai tangan yang kasar, kalau tangan sendiri nggak boleh, tapi kalau pakai tangannya temennya boleh. Jadi seumpama kamu makmum di belakangnya imam, tangannya temennya kamu kasar, maka tangannya teman kamu yang suruh gosok kamu. Ya. Asik iku ya. Siwak salah satunya. Terus siwak ini juga selain bisa kata para ulama membuat dau'ul wajhi, wajahnya semakin bersinar, juga dikatakan mempercepat sakaratul maut. Jadi kalau ada orang tak duli mate, sudah mau mati, sudah parah, nggak cepat mati, biar cepat mati. Orang cepat mati itu kan kebanggaan karena sakaratul maut itu menyakitkan, maka digosok, suruh mensiwaki. Nah, amalan selanjutnya kalau ada orang pengen sehat, nggak pengen gampang sakit, maka saya ketemu dengan ulama alumni Mekah di Sentong ini, namanya Kiai Haji Munir Khalili. Waktu pengajian bareng saya tanya, Kiai jenengan umurnya berapa? Saya Gus Dewa umurnya 83 tahun. Wih, istimewa. Sehat umur 83 tahun. Kalau Mbah Juri tadi umurnya sekarang sudah 74 tahun. Saya melihat sendiri, dulu waktu saya mondok di Lirboyo itu umurnya 50 tahun. Perasaan saya sudah agak sepuh. Sekarang kok kelihatannya ya sepuh tapi lebih sehat sekarang. Ya, makanya amalannya Mbah Juri tadi itu jam 1, jam 2 mandi. Nah itu berat. Pakai yang kedua ini. Kalau Mbah Yai Munir Khalili yang umurnya 84 tahun, saya tanya, Mbah Kiai jenengan apa amalannya bisa sesehat ini? Saya Gus Dewa, jenengan amalkan boleh ini katanya. Nah, berarti boleh kalian amalkan juga. Apa? Ngambil air, airnya ditaruh isya, diembunkan, nggak usah ditutup, atau kalau takut kena apa-apa dibuka sedikit, boleh. Kemudian paginya subuh diminum. Katanya dalam tubuh ini toksin-toksin yang jelek akan keluar semua. Makanya Mbah Kiai Munir Khalili itu badannya sehat luar biasa. Umurnya sudah 83 tahun. Yang membuat saya malu, saya datang pengajian, beliau sudah datang lebih dulu. Jadi Kiai ini punya keistimewaan, kalau diundang jam 8, datangnya jam 8. Istimewa ini. Kiai yang betul-betul istimewa. Ono Kiai diundang jam 8, tekone jam 10. Kurang ajar gitu. ya gak kurang ajar kalau dia gak sibuk. Lah ini ada Kiai istimewa. Apa istimewane? Kiai Munir Khalil ini istimewa luar biasa. Jam 8 diundang, jam 8 datang. Saya jam 8 diundang, kadang jam 9 yang datang. Berarti kurang ajar ini. Ya, sayanya kurang ajar. Ini Kiai sepuh tapi istimewa. Coba ngambil air, diembunkan, paginya diminum. Insya Allah ini akan diberi kesehatan. Atau istimewa lagi air hujan. Ini kalau dalam kitab Ihya, ngambil air hujan. Air hujannya yang langsung, jangan yang jatuh di genteng. Kalau yang jatuh di genteng ini sudah kena gentengnya, ambil yang langsung dicampur dengan madu. Ini bahkan guru saya mengatakan, kalau ada orang yang sakitnya berkepanjangan, nggak sembuh-sembuh, coba ambil air hujan dicampur dengan madu. Bukan susu, madu. Nggak susu melulu. Ingat ya kok ke susu itu ya apa. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Kiai siapanya namanya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali
memberikan tips, kamu besok kalau nikah, ini inget-inget, kalau nikah minta sama istrinya maharnya 100.000. Makanya kalau ngasih mahar jangan sedikit, paling dikit 500 lah, diminta 100-nya diganti sama kamu belikan madu disimpan. Kalau madu kan nggak ada kadaluarsanya kalau madunya asli. Terus kemudian kalau ada air hujan diambil, nggak usah ada doanya. Ini riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dicampur diminum. Bahkan Romo Yai Kiai Abdul Aziz Pacul Guang, adiknya Kiai Anwar Mansur Lirboyo, ini kalau sering pesan ke alumni ya ngomong kayak gitu, minta maharnya kemudian dibelikan madu, dibelikan madu, suruh minum aja. Tapi kalau dalam kitab Ihya, madunya dicampur dengan air hujan, minum, maka Mas Comel akan semakin kelihatan comelnya. Ya, bahkan dalam kitabnya itu syifaan mubarakan, jadi akan menjadi penyembuh dan menjadikan keberkahan. Itu hanian. Kalau dalam kitab Ihya itu malah hanian, marian, syifaan, mubarakan. Wah, luar biasa. Ya, makanya kalau uang mahar itu jangan dibeli-belikan, disimpan, waktu butuh digunakan. Seperti yang saya contohkan itu loh. Ini tetangganya Ustadz Edi ini ada. Tapi agak ke sana, agak ke sana. Ini datang ke saya, maharnya sayangnya cuma 100.000, waktu nikah itu apa 200.000 apa pokoknya nggak banyak. Akhirnya yang 100.000 saya suruh buat modal untuk beli bensin. Jualan bensin aja kamu, beli bensin. Sekarang sudah luar biasa bisnisnya dia dari itu. Ya memang sudah ada ciri khas tersendiri kalau uang mahar itu hanian, marian, syifaan, mubarakan. Uang mahar itu ada barokahnya. Maka santri sini, ya kan, kalau santri sini yang akad kan saya yang ngasih maharnya. Simpen. Ini Dek, tolong Dek, ini simpen. Ini barokahnya malah 2 kali lipat. 1 barokahnya mahar, 2 barokah dikasih guru. Simpen. Oke, simpen. Kalau butuh dipakai, gitu ya. Kalau dalam kitab Tadhkiratun Nas karya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dikatakan, ini tulis, arba'u khisalin tutilul a'mar. Ada 4 hal yang bisa memanjangkan umur. Ya umur itu memang tergantung kepada Allah, betul nggak? Umur itu takdirnya Allah, tapi kan manusia disuruh untuk ikhtiar. Bener sakit itu yang menyembuhkan Allah, tapi sakit itu sama Allah juga suruh berobat. Maksudnya gitu loh. Ada orang sakit parah, nggak mau ke rumah sakit kamu, enggak, Allah yang menyembuhkan, ya tolos. Ada orang truk lewat, loh kamu kok gak minggir, kan Allah yang membunuh, ya tolos. Ya, ada namanya ikhtiar. Ikhtiarnya ulama katanya arba'u khisalin tutilul a'mar. Ada 4 hal yang bisa membuat orang itu panjang umur. Yang pertama, nikahul abkar. Kalau menikah dengan yang masih perawan. Loh janda gimana nasibnya? Katanya janda semakin di depan. Arek saiki nulis ning truk-truk iki lho. Saya kemarin pengajian malam ya ada tulisan di depan saya, janda lebih di depan katanya. Loh janda gimana? Ya janda biar sama yang sudah nikah. Kalau kayak kamu cari yang masih perawan. Kenapa? Tutilul a'mar. Saya kemarin punya adik saya itu mau nikah dengan janda. Saya ngomong kalau bisa Dik jangan. Karena biasanya perempuan itu suka membanding-bandingkan. Tang laki lembut tak ngaria, orangnya kuat atas apa? Kuat orangnya, dibanding-bandingkan, gitu loh. Tapi apa nggak boleh nikah janda loh? Justru Kanjeng Nabi malah istrinya hampir semuanya janda. Bukan berarti nggak boleh,
Bahkan Kanjeng Nabi lo prakteknya malah nikah janda. Istrinya yang tidak janda kan cuma satu, Sayyidah Aisyah, istri beliau. Kan? Ya kan? Sejarahnya hanya Sayyidah Aisyah. Tapi Kanjeng Nabi malah menganjurkan fahalla bikran, nikahlah yang masih perawan. Tulaibuka wa tulaibuha. Kamu bisa bermain-main dengan dia, dia pun bisa bermain-main dengan kamu. Lah hadisnya ngono. Malah arek saiki dibuat nyanyian. Perawan gimana tuh lah? Janda lebih menggoda, jadi kurang ajar arek saiki. Nikahul abkar. Makanya saya pernah ketemu dengan seorang ulama yang dia istrinya banyak. Saya tanya, Kiai jenengan istrinya banyak, ada yang janda? Gak ada, semuanya perawan. Dia muda terus. Jadi kalau bisa kayak Rahul ya, cari yang ojo cari yang janda, cari yang perawan. Lah ya nasibnya para janda gimana? Ya biar yang nikah dengan yang sudah nikah saja. Kamu karena masihan. Wasyamitib waktal ashar. Nah ini penting. Yang kedua adalah mencium parfum ketika waktu sahur, artinya belum subuh, sebelum subuh. Makanya saya itu punya kebiasaan gini, ini kebiasaan saya ini. Sebelum subuh, saya biasanya ngambil parfum, taruh di tangan, dicium. Apalagi dulu waktu corona, kita tahu toh kalau corona itu kan dulu nggak kecium apa-apa kan. Cium ini nggak bau, apalagi waktu itu saya nggak bisa mencium baunya apa itu 2 minggu. Makanya dulu waktu sakit-sakitan itu banyak yang sakit karena anak-anak pernah Jumatan mau salaman sama saya nggak boleh, nggak usah. Itu karena saya tak pikir-pikir aku kena corona rek. Nggak tahu corona apa enggak, karena waktu makan nggak terasa, cium nggak terasa. Itu kalau bangun jam 2, jam 3, setengah 4 pasti ngambil parfum dicium. Nggak ada baunya, oh berarti belum sembuh. Nggak ada baunya, oh berarti belum sembuh. Lah kamu kalau pengen panjang umur, malam setengah subuh atau kalau terlambatnya subuh pakai minyak. Apalagi santri putri yang setoran ngaji Quran sama Ning, pakai minyak. Gosok gigi, pakai minyak pagi. Ojo jadi laki-laki yang koproh ya, ojo jadilah cebe sama durone. Ojo, apalagi perempuan. Ya, mencium parfum ketika waktu sahur. Wal ghuslu bil ma'il har, yaitu mandi dengan air anget. Ya. Air anget itu juga bagus. Dokter mengatakan memang yang bagus tuh pakai air anget. Kalau kamu nggak nemu air anget, ya itu ada di Sageren ya. Di mana itu yang air yang hangat sendiri itu air di mana? Sageren. Iya kan? Tetangga di Ropik, sampingnya Ropik ini. Saya pernah diajak ke sana kemarin. Duh, ya Allah. Bukan hangat, panas itu malahan kata saya. Saya kalau badan kuat, yang bawah itu loh kayak di panas ya ternyata. Kok ini di Sageren ini kan ada sumber yang langsung airnya panas toh. Ini di dekatnya Mas Ropik ini. Terus yang terakhir adalah wakasratul istighfar. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau pengen panjang umur suruh memperbanyak baca istighfar. Makane wiridan istimewa itu 2, sholawat dan istighfar. Makanya guru-guru kita itu kan selalu ngomong getno istighfar nih, getno sholawate. Ternyata sholawat mendatangkan rahmat, istighfar memanjangkan umur. Coba sekarang ada orang panjang umur tapi hidupnya penuh dengan kemiskinan, ya gak enak. Atau ada orang kaya raya tapi umurnya pendek, itu sudah gabungan. Istighfar itu artinya memanjangkan umur, sholawat itu artinya biar kita dapat rahmat, hidupnya enak karena nempel
ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini amalan-amalan ulama-ulama kita. Mana yang bisa kita lakukan? Lakukan. Kalau kamu tanya cari kitabnya, biasanya saya kan selalu ada kitabnya. Oh ini dalam kitab ini, dalam kitab ini. Kali ini bukan dari kitab, tapi malah lebih dari kitab. Opo? Dari sanatnya, dari para guru-guru kita yang jelas-jelas tersambung ke ulamaannya, yang jelas-jelas alimnya. Itu amalkan yang bisa. Saya kalau banyak amalan kayak gini nggak saya amalkan semua, tapi mana yang saya mampu biasanya saya amalkan. Semoga barokah manfaat. Al-Fatihah. Surah